Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membahas linguistik sebagai ilmu. Linguistik adalah ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya, atau lebih tepatnya seperti yang dikatakan Martinet, telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama yakni tahap spekulasi, dan tahap ini pembicaraan mengenai sesuatu dan cara kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Tahap yang kedua adalah tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Tahap yang ketiga adalah tahap perumusan teori. Pada tahap ini, setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu, berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Kesimpulan yang dibuat itu berdasarkan data empiris yang ditemukannya. Tidaklah salah, hanya kalau ditemukan dalam bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahwa verba tidak terletak pada akhir kalimat. Kegiatan empiris bekerja secara induktif dan deduktif dengan beruntun. Artinya kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data empiris. Data empiris itu dianalisis dan diklasifikasikan, lalu ditarik suatu kegiatan atau kesimpulan umum berdasarkan data empiris itu. Dalam ilmu logika atau ilmu menalar, selain adanya penalaran secara induktif, ada juga penalaran secara deduktif. Secara deduktif, mula-mula dikumpulkan data-data khusus, lalu dari data-data khusus itu ditarik kesimpulan umum. Secara deduktif adalah kebalikannya, artinya suatu kesimpulan mengenai data khusus dilakukan berdasarkan kesimpulan umum yang telah ada. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut ilmu nomotetik. Kemudian, sesuai dengan predikat keilmiahan yang disandangnya, linguistik tidak pernah berhenti pada suatu titik kesimpulan, akan tetapi menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Pertama, karena bahasa adalah bunyi, ujaran, maka linguistik melihat bahasa sebagai bunyi. Artinya, suatu kesimpulan mengenai data khusus dilakukan berdasarkan kesimpulan umum yang telah ada. Sebagai ilmu empiris, linguistik berusaha mencari keteraturan atau kaidah-kaidah yang hakiki dari bahasa-bahasa yang ditelitinya. Karena itu, linguistik sering juga disebut ilmu nomotetik. Kemudian sesuai dengan predikat keilmiahan yang disandangnya, linguistik tidak pernah berhenti pada satu titik kesimpulan, tetapi akan terus menyempurnakan kesimpulan tersebut berdasarkan data empiris selanjutnya. Pertama, karena bahasa adalah bunyi, ujaran, maka linguistik melihat bahasa sebagai bunyi. Artinya, bagi linguistik, bahasa lisan adalah bahasa yang beriman, sedangkan bahasa tulis hanya sekunder dalam studi secara tradisional yang tidak mendekati bahasa seperti linguistik modern. Biasa kita dapati pertanyaan-pertanyaan seperti kalimat adalah susunan-susunan kata yang teratur, yang dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik, atau pernyataan kata-kata dalam bahasa Arab yang biasanya terdiri dari 3 huruf, jadi konsep bunyi dikacaukan dengan huruf. Kedua, karena itu bahasa itu bersifat unik, maka linguistik tidak berusaha menggunakan kerangka suatu bahasa untuk dikenakan pada bahasa lain. Bahasa yang meneliti bahasa-bahasa di Indonesia dengan menggunakan kerangka atau konsep yang berlaku
dalam bahasa Latin, Yunani, atau Arab. Ketiga, karena bahasa adalah suatu sistem, maka linguistik mendekati bahasa bukan sebagai kumpulan unsur yang terlepas, melainkan sebagai suatu kumpulan unsur yang satu dengan lainnya mempunyai jaringan hubungan. Keempat, karena bahasa itu dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan sosial budaya masyarakat pemakainya, maka linguistik bahasa sebagai suatu yang dinamis. Kelima, karena sifat empiris, maka linguistik mendekati bahasa secara deskriptif dan tidak secara perspektif. Subdisiplin linguistik, setiap ilmu biasanya dibagi atas bidang-bidang bawahan. Subdisiplin atau cabang-cabang berkenaan dengan bahasa lainnya, dengan adanya hubungan disiplin itu dengan masalah-masalah lain. Misalnya ilmu kimia dibagi menjadi atas kimia organik dan kimia anorganik. Dan psikologi sosial, ilmu kedokteran dibagi menjadi antara lain atas kedokteran gigi, kedokteran umum, dan kedokteran hewan. Demikian pula dengan linguistik, mengingat bahwa objek linguistik yaitu bahasa merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari segala kegiatan manusia bermasyarakat, sedangkan kegiatan itu sangat luas, maka subdisiplin atau cabang linguistik itu pun menjadi sangat banyak. Penamaan subdisiplin itu tentunya berdasarkan suatu kriteria atau dasar tertentu. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Sosiologi speak adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya di masyarakat. Linguistik itu merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan linguistik. Dari uraian di atas, kita lihat betapa luasnya bidang cabang atau subdisiplin linguistik ini. Karena luasnya cabang atau bidang linguistik ini, maka jelas tak akan dapat yang bisa menguasai semua cabang atau bidang linguistik itu. Cabang atau bidang linguistik manapun yang kemudian akan kita geluti secara intensif. Dengan cabang-cabang yang termasuk linguistik mikro itu. Analisis linguistik. Analisis linguistik dilakukan terhadap bahasa atau lebih tepat terhadap semua tataran tingkat bahasa, yaitu fonetik, fonemik, morfologi, sintaksis, dan segala jenis yang berkaitan dengan linguistik. Yang dimaksud parole adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, yang konkret, yaitu berupa ujaran. Karena itu, bisa dikatakan ujaran atau parole itu adalah wujud bahasa yang konkret. Sebagai alat komunikasi manusia, bahasa adalah suatu sistem yang bersifat sistematis sekaligus sistemis. Yang dimaksud dengan sistemis adalah bahwa bahasa itu bukan suatu sistem tunggal, melainkan terdiri pula dari beberapa subsistem, yaitu subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem semantik. Yang dimaksud parole adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, yang konkret, yaitu berupa ujaran. Karena itu, bisa dikatakan ujaran atau parole itu adalah wujud bahasa yang konkret. Penyelidikan tentang bahasa dengan berbagai aspek dilakukan orang dengan sangat intensif, sehingga lingkupnya berkembang dengan sangat besar, sangat luas, dan sangat dalam. Pada struktur intern bahasa itu saja atau pada bidang kajian yang disebut mikrolinguistik. Sebagai ilmu linguistik juga sudah mempunyai sejarah yang panjang. Selain itu, berbagai pendapat dan pandangan yang berbeda telah pula menyemarakkan studi linguistik ini. Kesimpulan ini biasanya disebut kesimpulan induktif. Kemudian kesimpulan ini diuji pada data empiris yang diperluas. Bila dengan data empiris baru ini kesimpulan itu tetap berlaku, maka kesimpulan itu berarti semakin kuat kedudukannya. Apabila data baru itu tidak cocok dengan kesimpulan itu, maka berarti kesimpulan itu menjadi goyah kedudukannya.
Jadi perlu diwaspadai dan direvisi seperti disebutkan di atas. Dalam tata bahasa Indonesia selama ini banyak orang menggunakan kesimpulan umum bahwa kata yang berkelas adjektiva dapat diawali dengan menggunakan kata-kata seperti jauh, dekat, panjang, pendek, kuat, dan hitam, lemah. Kata tersebut kemudian mewakili kata-kata seperti berhasil, pemalu, mengecewakan, maka sebenarnya bisa ditarik dua kesimpulan yang berbeda. Pertama, kata-kata berhasil, pemalu, dan mengecewakan termasuk kesimpulan umum yang telah ada. Kedua, kesimpulan umum yang telah dibuat sebelumnya itu dapat menyimpulkan hakikat adjektiva yang sebenarnya, artinya dapat tidaknya diawali dengan kata yang bukan merupakan hakikat adjektiva yang sebenarnya. Mungkin saja ada hakikat adjektiva yang jauh lebih hakiki yang belum ditemukan. Kajian umum dan khusus ini dapat dilakukan terhadap keseluruhan sistem bahasa atau juga hanya pada satu tataran sistem bahasa itu. Oleh karena itu, mungkin ada studi fonologi umum atau kronologi khusus, morfologi umum dan morfologi khusus, atau juga studi sintaksis dan sintaksis umum, dan beserta studi sintaksis khusus. Seperti sudah disinggung sedikit di muka, linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa yang terbatas, misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun atau juga bahasa Inggris pada zaman William Shakespeare. Studi linguistik sinkronik ini biasa juga linguistik deskriptif karena berupaya mendeskripsikan bahasa secara apa adanya pada suatu masalah tertentu. Linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Begitulah bahasa-bahasa dunia ini, meskipun banyak sekali perbedaannya, tetapi ada pula persamaannya, ada ciri-cirinya yang universal. Hal seperti itulah yang diteliti oleh linguistik. Maka karena linguistik sering dikatakan bersifat umum, dan karena itu pula nama ilmu ini linguistik. Biasa juga disebut linguistik umum seperti kita gunakan sebagai nama buku ini. Keumuman linguistik ini akan tampak dari contoh-contoh pembahasan yang diambil dari berbagai bahasa, bukan dari bahasa tertentu saja.